Hari ini mari kita mau belajar dari kitab Markus ya. Kitab yang tidak wajib lagi bagi kita, yang kita sering mendengar dari cerita sekolah minggu ya. Jangkar di tengah badai. Topik pada pagi ini saya mau membagi kepada saudara-saudari bagaimana kita memiliki satu jangkar kehidupan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana kalau kapal itu tidak ada jangkar? Kapal yang tidak ada jangkar berarti kapal itu sedang goyah. Berarti kapal itu tak ada persinggahan, tak ada tujuan, tempat dia mau kemana, tempat dia mau berhenti. Dia akan terombang-ambing dan dibawa arus, tidak tahu kemana. Jadi sangat bahaya sekali kapal yang tak ada jangkarnya. Tapi kita tahu setiap kapal pasti memiliki jangkar, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak punya jangkar sangat membahayakan. Begitu juga kalau hidup kita, kalau tidak ada jangkar kehidupan, tidak ada Yesus, maka arah hidup kita akan terombang-ambing dan kita tidak tahu arah tujuan hidup kita kemana. Kita akan terbawa oleh arus dunia ini dan kita akan binasa, Bapak Ibu. Itulah sangat penting. Kita harus pastikan siapakah jangkar kehidupan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari, mari kita lihat Tuhan Yesus bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. 我就是道路、真理与生命，若不借助我，没有人能到父那里去." Jadi saudara-saudari, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan, dan dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke rumah Bapa. Inilah satu-satunya sandaran yang harus kita hidup, yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kita lihat Tuhan juga berjanji mendatangkan sesuatu yang baik di tengah ombak yang kadang membuat kita frustrasi ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin dalam hidup kita semuanya lancar, tidak ada badai ya. Saya yakin Bapak Ibu pengalaman ya, saudara-saudari naik kapal. Tapi saya yakin Bapak Ibu tak mungkin tenang aja kapalnya ya. Tenang aja, tak ada gelombang ya. Pasti di kehidupan ini pasti ada badai kehidupan, pasti ada masalah. Kalau tak ada masalah, kita tidak hidup di dunia ini lagi. Kalau pulang ke kampung, ke Tarempa ya 16, dulu naik ferry 16 jam. Aduh. Tapi sekarang udah ada ferry ya 8 jam, 9 jam. Kadang juga ada ombak ya, apalagi di musim-musim dingin ya. Ada ombak yang sangat tinggi, bisa berapa meter ya ombaknya ya, yang dihadapi sangat menakutkan, Bapak Ibu. Iman itu adalah jangkar bagi jiwa kita. Dengan iman kita dapat menembus badai, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudari, apakah saudara-saudari punya iman yang bisa menembus badai dalam setiap masalah, setiap pandemi, setiap wabah yang kita hadapi dalam hidup kita? Ya, jadi ketika Bapak Ibu menghadapi badai, ingatlah siapa yang menenangkan mereka ya. When going through any storm in your life, remember who it is who calms them ya. Jadi ingatlah siapa yang menenangkan badai hidup dalam hidup kita. Siapakah pusat kehidupan dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Bukan badai yang kita ingat, tetapi tuannya, siapa yang mengendalikan badai itu yang harus kita pegang. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi gambar ini saya sangat suka sekali. Waktu Tuhan Yesus mengajar seharian, sudah tiba petang, dan dia bertolak ke seberang ke Danau Galilea bersama murid-muridnya. Dan Bapak Ibu, waktu dulu bukan seperti kapal kita yang sekarang ya, yang punya dinding ya, yang kita aman. Kalau ada ombak badai pun kita masih aman ya. Waktu itu 2000 tahun yang
ada ombaknya begitu mengerikan. Lihat aja, saya sedang di gambar ini ya. Orangnya cuma di kapal kecil dan cuma bergantung pada layar, Bapak Ibu. Dan saat badai datang pasti mengerikan, apalagi air masuk ke dalam kapal. Pasti menakutkan sekali, Bapak Ibu. Dan ketika ada Yesus di dalam kapal itu, kenapa masih ada ombak? Saya mau tanya ya Bapak Ibu. Kadang kita pikir, oh kalau ada Yesus di dalam kapal kita, dalam hidup kita, oh tidak akan ada masalah. Ada ajaran yang percaya demikian ya. Tetapi tidak, justru membuktikan Yesus menenangkan angin ribut, justru membuktikan di dalam hidup kita pasti ada topang, pasti ada badai masalah dalam hidup kita. Melawan badai keraguan yang besar dan ketakutan yang mencekam dalam jiwa. Yesus tahu apa yang dihadapi muridnya, dan Yesus menghardik angin dan danau itu, diam dan tenanglah. Jadi Bapak Ibu lihat, Yesus ada di dalam kehidupan kita dan menolong kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi badai itu dalam bahasa Yunani artinya whirlwind ya, hurricane. Artinya suatu tornado, suatu topan, bukan seperti yang biasa-biasa. Ya. Dan kata Ibrani saar artinya angin ribut, angin yang kuat, angin yang tinggi, seperti puting beliung. Jadi asal katanya itu adalah angin yang bukan biasanya, Bapak Ibu. Jadi zaman dulu badai itu seperti bersifat ilahi ya. Orang Arab mereka menyembah badai sebagai dewa, ya, dewa badai. Badai sebagai musuh Allah. Dan ada mitologis yang percaya badai itu monster laut. Dan bangsa Mediterania Timur ya, mereka percaya dewa yang menguasai laut itu. Dan mereka menyembah dewa laut, Bapak Ibu. Jadi inilah saatnya Tuhan Yesus menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mengalahkan segala maut dan dewa-dewa palsu ya Bapak Ibu ya. Campuran dewa badai kafir dan angin ribut demonis ini dikendalikan oleh hardikan Tuhan. Makanya Tuhan menyatakan siapakah dia pada saat semuanya menyembah badai ya Bapak Ibu sekalian. Yesus berkuasa atas alam semesta, dan kuasa Yesus tidak dibatasi oleh alam semesta ini. Tuhanlah yang membelah laut Tebrau. Ya, Yesus berkuasa atas iblis. Kemudian nanti kita lihat Markus ya. Kemudian Yesus mengusir roh jahat. Yesus menyembuhkan orang sakit. Itu semua menunjukkan bahwa Yesus datang ke dunia menyelamatkan jiwa kita, Bapak Ibu sekalian. Dan para murid baru mau mengenal Tuhan Yesus siapakah dia ya. Jadi di Danau Galilea, ini adalah peta di Danau Galilea, Bapak Ibu sekalian. Sungai Yordan adalah 4 km dari Danau Galilea. Jadi Danau Galilea sangat kecil ya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di situ. Setelah itu ada Sungai Yordan, turunnya ada Sungai Yordan, turunnya lagi ada Laut Mati, Bapak Ibu sekalian. Dan di Danau Galilea kita lihat terletak di lembah Yordan dan 209 meter di bawah permukaan air laut. Dan inilah dari ilmu alam diketahui bahwa suhu dataran rendah akan lebih tinggi dari suhu dataran tinggi. Nah, ini menjadi amunisi untuk terjadinya badai tak kalah ada angin dari dataran tinggi Palestina yang lebih tinggi melewati lembah-lembah sempit terlepas di permukaan danau. Ini Bapak Ibu, 21 kali ini 13 km. Kedalaman 43 meter bisa terjadi taufan. Jadi Bapak Ibu, sering terjadi badai di Danau Galilea juga. Kita lihat ya. Tuhan Yesus di situ sering mengajar, Bapak Ibu. Di Danau Galilea ada satu kota namanya Kapernaum. Kapernaum itu disebut sebagai kota Yesus. Karena Yesus melakukan banyak sekali mukjizat di Kapernaum, menyembuhkan mertua Petrus, menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus banyak mengajar di situ, Bapak Ibu. Selama pelayanan Tuhan Yesus, kebanyakan bisa dikatakan banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan untuk membangun iman di kota Kapernaum. Makanya Kapernaum disebut sebagai kota Yesus. Tapi Bapak Ibu tahu, di tempat itu banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hanya
mengenal Tuhan Yesus di kepala, tahu dia siapa, tapi tidak menerima Yesus di hati mereka. Bapak Ibu, itulah masalah hari ini, bukan? Banyak orang Kristen datang ke gereja bertahun-tahun mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka masih tidak mengenal dan menyerahkan hati mereka untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Mengapa? Makanya Tuhan Yesus waktu itu murid-murid waktu dia meredakan angin, menghantik angin itu, dan Tuhan Yesus tanya kepada muridnya, mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Begitulah dunia hari ini, Bapak Ibu. Mengapa kita begitu takut? Mengapa kita tidak percaya? Banyak orang Kristen hari ini mengalami pandemi. Pertanyaan inilah ditujukan kepada mereka. Kenapa kita begitu takut dan kenapa kita tidak percaya, Bapak Ibu, terhadap badai pandemi ini, Bapak Ibu? Kita bisa lihat. Dan kemudian murid-murid semua pada bertanya, siapakah orang apakah ini? Dan angin dan danau pun taat kepadanya. Ketika mereka tanya pertanyaan ini, itu membuktikan mereka masih kurang pengenalan akan siapakah Tuhan Yesus. Padahal mereka hari-hari bersama Yesus, hari-hari melihat mujizat yang dilakukan Yesus, hari-hari melihat bagaimana orang Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit, tetapi mereka masih ragu-ragu. Waktu bersama Tuhan Yesus di badai, waktu Yesus ada di dalam kapal, mereka masih bilang, Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau tak peduli akan kami? Kami akan binasa. Mereka masih bertanya-tanya dan ketakutan. Padahal mereka adalah nelayan yang handal, yang sudah biasa menghadapi badai di tengah laut. Padahal mereka sudah berpengalaman, yang bersandar pada pengalaman mereka. Mereka sudah hebat, sudah punya pengalaman, Bapak Ibu. Tapi mereka seperti buta. Mereka tidak bisa lihat lagi siapakah yang ada di kapal mereka, Bapak Ibu. Amsal 20:24 mengatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Jadi Bapak Ibu, akhir hidup kita ditentukan Tuhan, tapi seringkali kita tidak mengenal jalan kita, tidak mengerti jalan hidup kita. Kita kehilangan arah, kita tidak ada jangka dalam kehidupan kita. Kita seolah-olah hidup tanpa Yesus. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita semuanya berteriak. Ya Bapak Ibu, jadi kita lihat, kita mengenal Yesus hanya di kepala saja. Orang Kristen mengenal Yesus hanya di kepala, tetapi tidak di hati. Tidak menyerahkan hati mereka kepada Tuhan. Dan mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan Master dalam hidup mereka. Mereka cuma menganggap Yesus sebagai hambanya, sebagai jin. Ya. Aladin jin yang gosok-gosoki, Tuhannya keluar, dewanya keluar. Ya. Ada perlu apa baru mencari Yesus? Ada perlu apa baru mencari Yesus? Ada Natal, ada Paskah baru ke gereja, memohon berkat Tuhan. Apakah kita seperti menganggap Yesus hanya memberi berkat dalam kehidupan kita? Menganggap Yesus sebagai hamba dan jin kita? Ketika kita perlu, kita baru cari Tuhan, baru berdoa, Tuhan kasih kita rezeki. Apakah kita seperti itu, Bapak Ibu? Itu pandangan yang sangat dangkal terhadap Tuhan kita. Dan ada satu pandangan lagi, deisme, yang percaya setelah Tuhan ciptakan dunia ini, Tuhan tinggalin kita. Tuhan tidak peduli lagi sama kita. Tak ada hubungannya Tuhan sama kita dalam hidup kita. Itu kepercayaan deisme, Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam hidup kita, kadang kita bersikap demikian juga, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi badai, kita menjadi tidak tenang. Ketika kita sakit, kita demam, kita sakit tenggorokan, kita panik semua. Ya Bapak Ibu. Dan kalau dokter vonis kita kena kanker, sisa waktu kita 6 bulan. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kalau sisa waktu kita cuma 3 bulan, 6 bulan, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, Bapak Ibu? Makanya selalu ada pepatah yang mengatakan, hiduplah seakan-akan
hari ini adalah terakhir bagi Anda. Supaya kita bangun, supaya kita pikirkan apa yang akan kita kerjakan untuk Tuhan. Kita jangan pikir kita masih panjang hidupnya, Bapak Ibu sekalian. Ketika usaha kita bangkrut atau bisnis tidak lancar, kita sudah goyah, ya. Ada virus yang mematikan atau kita putus cinta, kegagalan. Ya, jadi kita seperti tidak ada pegangan, ya. Seperti naik pesawat tak ada pilot, kita ketakutan, ya. Seperti naik kapal tapi tak ada kapten, naik kendaraan tak ada kemudinya. Kita hilang, kita tak tahu apa yang kita pegang, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi terhadap iman kita. Itulah yang terjadi. Iman kita diuji ketika ada badai dalam kehidupan kita. Kita kalau bersandar kepada hal-hal di semua ini yang sementara, kita akan runtuh, Bapak Ibu. Kita akan tidak ada pegangan keriama arah ketika kita hanya bersandar pada benda yang hanya sementara di dunia ini, yang tidak kita bisa pegang selamanya. Kita akan runtuh, kita akan jatuh iman kita. Tapi kalau kita berpegang kuat, siapakah kapten kita? Objek iman kita sangat-sangat jelas. Yang kita pegang adalah siapa? Kita tidak akan takut menghadapi semuanya ini, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudari, hari ini yang membuat Tuhan Yesus sedih, yang membuat hancur hatinya, ialah diri kita sendiri yang tidak mengenalnya, Bapak Ibu. Bagaimanakah Yesus tidak sedih, Tuhan? Bagaimana Yesus tidak sedih, ya? Kalau ciptaannya sendiri tidak mengenal penciptanya. Seperti anak-anak, ya, orang tua lahir kita, orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, tapi kita tidak mengenal orang tua kita siapa. Apakah orang tua kita tidak mengalirkan air mata? Apakah tidak orang tua kita tidak hancur hatinya kalau kita sama sekali tidak mengenal orang tua kita? Begitu juga Tuhan Yesus hancur hatinya dia, karena para murid yang mengikuti dia bertahun-tahun tidak mengenalnya, Bapak Ibu. Masih ketakutan, masih siapa gerangan orang ini sehingga danau dan angin pun takut kepadanya, masih bertanya-tanya. Itu yang membuat Yesus sedih, Bapak Ibu. Makanya Yesus tanya, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Tuhan Yesus sedih sekali, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus juga sedih hari ini. Dan dia akan tanya kepada kita juga. Ketika kita menghadapi badai, kesulitan dalam hidup kita, Tuhan Yesus akan tanya kepada Bapak Ibu semua dan saudara-saudari yang duduk hari ini di sini, mengapa engkau kehilangan arah, anakku? Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau begitu takut, anakku? Sedangkan aku adalah penciptamu dan aku yang mengendalikan hidupmu. Jadi Bapak Ibu, belajarlah tenang menghadapi badai dan pandemi dalam hidup kita. Kalau kita kehilangan arah, maka kita akan takut, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Tuhan akan tahu semua pikiran manusia. Akhir hidup manusia adalah permulaan dari Tuhan. Segala yang di dalam, segalanya adalah di bawah kedaulatan dan pengendalian Tuhan, ya. Tidak peduli masalah apa yang kita hadapi, hanya Tuhanlah yang kita cari dan tunggu dan taat dan bersandar kepada Tuhan. Kita pasti akan ada jalan keluar, ya. Jadi Bapak Ibu, inilah kata-kata yang sangat bagus untuk kita pegang. God does no man's thoughts, ya, and that the end of man is the beginning of God. Jadi saudara-saudari, kita harus tahu jalan hidup kita adalah jalan keluar dari Tuhan, permulaan dari Tuhan. Akhir hidup kita adalah permulaan dari Tuhan. Jadi mari kita beriman kepada Dia. Di dalam film ini, film yang sangat bagus sekali, Soul Surfer. Saya yakin Bapak Ibu sebagian sudah lihat, ya, film ini, ya. Bethany Hamilton. Saya rekomen banget Bapak Ibu nonton film ini. Sangat bagus, kehidupan Kristen yang real, ya. 13 tahun anak ini peselancar yang sangat hebat digigit ikan hiu di pantai, di sobek, ya, tangan kirinya oleh ikan hiu yang panjang 5 meter, kehilangan tangan kirinya, Bapak Ibu. Bethany Hamilton, peselancar dunia yang sangat hebat, dan dia mengatasi ketakutannya hanya dengan doa dan lagu, Bapak Ibu sekalian. Bethany Hamilton
kehilangan tangan kirinya. Sangat menyakitkan Bapak Ibu. Dan waktu itu dia stres, dia kehilangan arah. Bagaimana dia bisa maju ke pertandingan dengan tangan kiri yang putus Bapak Ibu? Dia bergumul, dia menangis, dia meronta, dan dia bergumul sekali. Tetapi puji Tuhan, orang tuanya, keluarganya mendukung dia di dalam doa, selalu berdoa. Dan saat dia pergi tsunami, mengunjungi Thailand waktu tsunami, terjadi keterpurukan di tempat itu, dia lihat mereka lebih susah dari dia terbangun, dia memohon Tuhan mengampuni dia. Dan dari situ dia bangkit ya Bapak Ibu, dia bangkit dan dia belajar terus dengan satu tangan saja, satu tangan kanan aja berselancar, latihan terus setiap hari, tidak putus asa Bapak Ibu. 2 tahun kemudian 2005 dia menjadi juara nasional championship ya, peselancar dunia yang terkenal Bapak Ibu. Sampai saat ini adalah kisah nyata, kisah yang terjadi ya di Amerika. Bapak Ibu bisa lihat filmnya, sangat bagus sekali film ini Bapak Ibu, untuk belajar bagaimana kita bisa menghadapi badai kehidupan, tetap berpegang teguh pada Tuhan. Dia bilang kata Bapak Ibu, but for me, knowing God loves me and that He has a plan for me, my life, that no storm can take away and no contest result can shake. It's like having solid rock underneath me ya. Bagi saya mengenal Tuhan, mengasihi saya, yang mempunyai rencana dalam hidup saya, tidak ada dia yang bisa mengambil dan tidak ada pertandingan yang bisa hasil pertandingan yang bisa goyah. Ya, seperti kalau kita ada batu karang di bawah hidup kita ya, di bawah saya. Jadi Bapak Ibu tidak goyah, ada batu karang yang teguh di dalam hidup kita ya. Bad things are bound to happen to everyone. That is life ya. Hal yang buruk pasti terjadi dalam hidup setiap orang. Ini adalah kehidupan yang harus kita hadapi. Here's my advice ya, ini nasihat saya. Don't put all your hope and faith into something that could suddenly and easily disappear ya. Jangan menaruhkan harapan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan iman kita kepada sesuatu yang tiba-tiba sangat mudah hilang. Ya. And honestly, faith is almost anything ya. Dan secara jujur itu adalah hampir semua hal. Jadi Bapak Ibu, kita jangan meletakkan harapan kita, iman kita kepada hal-hal yang di dunia yang hanya sementara kata dia, yang gampang sekali lenyap. Karir kita, harta kita, dunia yang sementara, manusia, hal-hal yang cuma sementara kita menganggapnya jauh lebih penting dari Tuhan. Akhirnya ketika itu runtuh, kita tidak bisa terima, iman kita juga runtuh. Ketika Tuhan tidak memberkati kita, ketika ada sesuatu yang tidak lancar, ketika kita terlalu bersandar kepada hal-hal yang sementara ini, ketika ada badai tsunami atau ada sesuatu datang, kita tidak bisa terima, kita runtuh langsung iman kita. Makanya tadi kita mengatakan jangan bersandar dan berharap kepada hal yang sementara yang mudah sekali lenyap katanya. Tetapi the only thing that will never go away, that will never fail you, is God and your faith in Him. Satu-satunya yang tidak bisa lenyap, tidak bisa pergi, yaitu dan tidak bisa menggagalkan Anda ialah Tuhan dan imanmu di dalam Dia, Bapak Ibu. Iman kita lah objek iman kita. Kalau kita berpegang kepada Yesus sebagai kapten kita, kalau kita bersandar pada fondasi yang teguh inilah, kita tidak akan goyah dalam hidup kita. Walaupun sekeliling kita benda atau penyakit wabah yang akan terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan goyah. Karena fondasi hidup kita sudah kokoh, pengenalan kita akan Kristus, siapakah Dia, sebagai jaminan jiwa kita itu sudah kita pegang teguh. Dan hal yang lain akan menyerang seperti badai menyerang batu karang itu dalam hidup kita, kita tidak akan goyah. Kita punya harapan dan kita tidak kehilangan arah seperti orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar di Mazmur 65 ayat 8 mengatakan, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudari, Tuhan yang menggerakkan semua sejarah di dunia ini terjadi. Ya,
tempat di mana gereja yang paling dirawat, di situ adalah tempat di mana Tuhan akan menaruh hambanya yang paling berkualitas. Jadi Bapak Ibu, kemarin ikut konferensi ya di STEMI, ada satu penginjil di Xiamen di Cina yang papanya 5 tahun lebih di penjara karena mereka tidak kompromi imannya, dan bibinya 12 tahun di penjara karena mereka tidak mau menyangkal Tuhan Yesus, dan dia sendiri diadili oleh pemerintah Cina semua. Dan setiap jam ada komunis yang mengawasi, ada pemerintah mengawasi gerejanya. Bapak Ibu bayangkan, tetapi dia begitu tenang menghadapi semua yang terjadi. Ada penganiayaan, dia begitu teguh imannya. Karena dia tahu kompas hidupnya siapa. Dia tahu jangkar kehidupannya itu siapa ketika dia menghadapi badai, Bapak Ibu. Ya. Penginjil Jimmy mengatakan di Pak Dede, Tuhan, jika Engkau mau pimpin saya di dalam gelombang, silakan, aku siap. Karena bersama dengan Tuhan di tengah gelombang jauh lebih baik daripada sendiri di dataran yang aman. Jadi betul ya Bapak Ibu, bersama Tuhan kita hadapi lebih baik daripada di dataran yang aman tetapi tidak ada Tuhan yang menyertai kita, yang menyertai hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, para saudari, ombak di tengah badai kita bisa banyak ya. Bisa dari pekerjaan kita, bisa mungkin kita hadapi kesulitan di PHK atau tidak lancar, dan pekerjaan begitu menyita waktu kita sampai kita tidak bisa ke gereja. Itu juga bisa menarik kita tenggelam di dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Mungkin berasal dari keluarga kita, ada yang sakit, ada yang meninggal, atau ada yang depresi, itu membuat kita tenggelam dalam kerohanian kita. Mungkin di gereja juga kadang bisa ada masalah, bisa ada krisis keuangan, bisa menghadapi ajaran sesat dan lain-lain. Itu juga bisa membuat kita menghadapi badai itu dalam hidup kita. Dan dari diri kita sendiri internal, mungkin kita sendiri juga memiliki sifat pemarah, tidak mengendalikan emosi kita, hanya menuruti nafsu kita. Mungkin dari dunia ada godaan untuk kecanduan wisata ya, kecanduan harta, kecanduan untuk ketenaran, sehingga kita semakin jauh, semakin tenggelam di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin kehilangan arah dalam hidup kita dan berpola pikir duniawi ya. Dan eksternal mungkin ada kegagalan, ada putus cinta, ada penyakit wabah yang menyerang kita. Saat-saat kayak gini, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Berpeganglah kepada jangkar kehidupan kita. Bapak Ibu suka naik ayun ini? Anak-anak suka ya. Tapi dewasa pun suka ya. Orang yang dewasa pun suka kadang coba-coba ya. Saya lihat ada orang di Singapura misi ya, datang sini mereka pun senang sekali naik ayun itu ya. Walaupun mereka sudah dewasa, bahkan pendeta pun naik ya, saya lihat ya di halaman sekolah kita ya. Jadi ayunan kehidupan ini meski ada bahaya ya, semakin tinggi semakin resiko, semakin bahaya, semakin ayun semakin bahaya. Tapi kita enjoy karena ada angin ya, karena ada pegangan itu, maka kita bisa terbang tinggi. Ya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pegangan kita, ada pegangan dalam hidup kita akan terbang bersama Yesus, kita tidak takut. Ya. Kita akan menikmati bersama Tuhan. Seperti bayi, Bapak Ibu yang baru lahir, dia sepenuhnya percaya kepada orang tuanya dan dia akan nyaman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita memiliki kepercayaan ini kepada Tuhan? Percaya penuh kepada Tuhan di dalam hidup kita? Kita lihat tadi. Jadi Bapak Ibu, Yesus berkuasa atas maut. Yesus bisa membangkitkan yang mati, dan dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Dan di Markus, kalau kita baca konteks Injil Tuhan di Markus itu adalah satu tema besar, yaitu Yesus memberitakan Injil kerajaan surga, berbelas kasihan kepada jiwa yang sesat, Bapak Ibu. Makanya dia mengusir roh jahat dari orang berasa, yang menyembuhkan anak perwira yang sakit, Bapak Ibu. Jadi Yesus itu satu orang pun dia pergi ya. Karena Zakius, Yesus datang ke Yeriko. Karena orang Samaria, pemuda di Samaria, Yesus datang ke Samaria.
menemui satu jiwa saja yang sesat, Bapak Ibu. Jangan kita pernah melalaikan, meremehkan penginjilan bahkan satu jiwa saja, baik jiwa anak, remaja, pemuda, dan dewasa. Jangan kita meremehkan pekerjaan ini, Bapak Ibu sekalian. Satu jiwa aja Tuhan sayang. Kita ini seperti biji mata, benih yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita ini seperti biji mata di hadapan Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Jiwa satu orang Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajari muridnya untuk tidak bersandar pada kehebatan mereka, untuk tidak bersandar pada pengalaman mereka, tetapi lihatlah, biarlah muridnya menyatakan iman, yang objek iman yang benar, bahwa sepenuhnya percaya kepada siapakah dia. Jadi Bapak Ibu, tujuan badai dalam hidup kita banyak, ya Bapak Ibu. Bisa mendewasakan kita, bisa mendewasakan kita. Kadang kita bersifat anak-anak, manja. Kita menerima aja, tidak, ya, menerima aja dan selalu menuntut. Jadi Tuhan sedang membentuk kita, ya, membentuk karakter kita juga. Ketika ada badai dalam hidup kita, mungkin karena karakter kita terlalu sombong, terlalu arogan, atau terlalu egois, atau suka meremehkan orang lain, atau suka komplain. Sehingga Tuhan harus mendatangkan badai di kehidupan kita supaya kita merenung, ya, merenung, Tuhan, apakah hidup ini saya sudah kehilangan arah? Saya selalu lari ke tempat lain, ya, untuk membangunkan kita supaya kita bangun, ya, ketika kita menyimpang dari firman Tuhan, atau kita telah melupakan Tuhan, kita telah suam-suam kuku dan tidak mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan mau membangunkan kita. Pandemi ini membangunkan kita, Bapak Ibu, untuk kebaikan kita semakin dekat kepadanya, belajar rendah hati, mengerti kehendaknya, untuk mendidik kita ketika kita ada lakukan kesalahan atau jatuh dalam godaan. Mungkin pola pikir kita selalu mengejar duniawi sehingga kita sangat memilukan hati Tuhan. Kita menghancurkan hati Tuhan dalam hidup kita. Kenapa anakku yang kuciptakan yang dulunya sangat mengasihi saya, sekarang telah kehilangan arah hidup, sekarang telah lari daripadaku dan jauh daripadaku, dan tidak memikirkan kerajaanku, hanya memikirkan diri sendiri dan hanya mengejar dunia ini. Dan untuk kemuliaan Tuhan, ya, gereja Cina yang dianiaya para martir, Lazarus yang meninggal 4 hari baru Tuhan bangkitkan, semuanya punya tujuannya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Pendeta yang dipenjara, benih Injil baru disebarkan. Jadi semuanya Tuhan punya waktunya, dan Tuhan punya maksud untuk memuliakan namanya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita merenung, Tuhan, jika memang bencana ini adalah untuk kemuliaan-Mu, biarlah Tuhan saya menghadapi badai ini dengan-Mu, bersama-Mu Tuhan. Jadi saudara-saudari, iman adalah sepenuhnya percaya kepada Tuhan secara pribadi, bukan hanya iman tentang Dia, tetapi iman di dalamnya, ya Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh beriman kepadanya, bukan bersandar kepada apa yang sementara ini, seperti Bethany Hamilton mengatakannya. Jadi kita lihat objek iman kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan, trust and obey, percaya dan patuh. Bohong kita kalau kita bilang kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita tidak taat kepadanya. Sungguh menyakiti hati Tuhan, hancur hati Tuhan, kalau kita bilang kita orang Kristen, tetapi kita tidak trust and obey dalam hidup kita. Kita tidak menyerahkan hidup kita, menjalani kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita hidup seolah-olah hanya mengenal Tuhan di otak, dan tidak menyerahkan hati kita, cinta kita yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita kepadanya. Tidak mengabdi kepadanya, Bapak Ibu. Kita masih mau memegang dunia dan mau dalam hidup kita erat-erat dan tidak melepaskannya. Itu adalah iman yang sangat dangkal, Bapak Ibu. Mari kita lihat, John MacArthur mengatakan percaya kepada Tuhan adalah meletakkan diri sendiri dalam pemeliharaan Tuhan, baik hidup dan mati, Bapak Ibu, ya. Paulus berkata, bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, Bapak Ibu. Jadi apakah kita bisa meletakkan hidup kita, hidup dan mati kita dalam pemeliharaan Tuhan? Itulah iman.
Dan it means we rely on His counsel, trust in His goodness, and entrust ourselves for time and eternity to His guardianship. Ya. Artinya kita betul-betul bersandar sepenuhnya pada nasihatnya, percaya akan kebaikannya, sungguh-sungguh mempercayai diri kita dalam waktu dan kekekalan, dalam pemeliharannya, dalam bimbingannya, Bapak Ibu. Ini adalah iman kita. Sepanjang waktu kita, baik suka dan duka, proses apakah kita mau melaluinya bersama Tuhan, itu yang penting. Itu yang penting, apakah kita mau menyerahkan sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi badai hidup pun, kita tidak goyah, karena kita punya fondasi yang teguh, fondasi iman, objek iman yang benar, bahwa Yesus akan melalui bersama saya. Bapak Ibu, mari kita mendudukkan kepala, kita mau berdoa. Saya minta nanti memainkan lagu 254. Sambil Bapak Ibu tunduk kepala, mari kita memeriksa diri kita, Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Tuhan. Apakah saudara masih merasa takut saat ini, Bapak Ibu? Masih tidak percaya? Masih saudari begitu takut dan tidak percaya? Dan saudara hanya mengenal Tuhan di otak kita saja, dan ketika menghadapi kesulitan kita langsung goyah, Bapak Ibu. Apakah kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya? Apakah iman kita masih dangkal ketika menghadapi kesulitan kita langsung menyerah, langsung runtuh iman kita, Bapak Ibu? Mari kita pikirkan. Yang kedua, apakah Bapak Ibu saudara-saudari masih bersandar pada sesuatu yang mudah hilang dan lenyap, yang tidak abadi, Bapak Ibu? Kita masih berpegang kepada hal-hal sementara ini yang mudah lenyap dalam hidup kita. Terlalu banyak orang Kristen yang berpola pikir duniawi sehingga membuat hati Tuhan hancur dan sedih. Tuhan sangat sedih melihat kita ketika kita lebih mencintai dunia ini daripada dirinya, lebih berpola pikir duniawi daripada menyerahkan hidup kita di dalamnya. Ketika kita hanya mengaku Tuhan di mulut kita, tetapi hati kita masih mencintai bangun dan dunia dalam hidup kita. Ketika hidup kita seakan-akan tidak ada Yesus dalam hidup kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita meminta Tuhan membaharui kita. Mungkin pandemi adalah saatnya Tuhan mau kita pikir, Tuhan mau kita mendekatkan diri kepadanya untuk semakin mengenal Dia, bukan hanya jasmani saja, tetapi kita mau menyerahkan totalitas seluruhnya hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, apakah saudara sudah memiliki jangkar kehidupan dalam hidup saudara? Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Mari Bapak Ibu sekalian, mungkin kita kehilangan arah. Mari kita kembali lagi ke arah hidup kita yang benar. Sungguh-sungguh kita hidup menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tidak tawar hati. Sungguh-sungguh kita teguh mengikutinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkaulah jangkar kehidupan kami, Tuhan. Seringkali kami diombang-ambingkan oleh badai kehidupan dalam dunia ini yang menggoda kami, Tuhan, untuk memegang dan bersandar kepada apa yang fana di dunia ini, yang hanya sementara, yang kami begitu mengejarnya sampai melupakan diri-Mu, Tuhan, ada di dalam kapal kami. Kadang hidup kami sebagai orang Kristen, kami melupakan siapakah kapten di dalam hidup kami. Kami tidak menyerahkan hidup kami bahwa Engkaulah Tuhan
masih bersandar kepada ilah-ilah lain di dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami tidak memuliakan nama-Mu, hidup kami menghancurkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar kembali Tuhan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau-lah yang memberikan pengharapan yang kekal di dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya batu karang yang teguh yang bisa kami sandar di dunia ini, di dalam pergumulan kami menghadapi badai Tuhan. Kiranya Engkau yang kuatkan hati kami Tuhan, sehingga iblis tidak meruntuhkan iman kami Tuhan, membuat kami menjadi orang Kristen yang suang-suang kuku Tuhan, membuat kami orang Kristen yang tidak memikirkan kerajaan Tuhan dan nilai yang kekal di dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau membangunkan kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang Kristen yang mau melalui badai bersama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ampuni semua dosa kami, bangkitkan orang Kristen Tuhan yang tidak berpola pikir duniawi, yang mengejar kenyamanan dalam dunia ini, tapi orang Kristen yang mau bertempur Tuhan, menghadapi badai bersama Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan kami semua Tuhan, teguhkan iman kami untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami serahkan kepada Pak Andri yang akan memimpin kebaktian kita.